Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil PPT kami, yaitu dengan judul Psikolinguistik Bahasa Indonesia, yang beranggotakan saya Wulandari dengan NIM A1 D1251121 dan teman saya. Saya Tiara Hima dengan NIM A1 D1250051. Dan Sri Rezeki dengan NIM A1 D1251157. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang psikolinguistik bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada hakikat psikolinguistik. Jadi, psikolinguistik itu adalah cabang ilmu yang mengkaji hubungan bahasa dan proses mental manusia, menggabungkan psikologi dan linguistik, dan mempelajari bagaimana bahasa diperoleh, dipahami, dan diproduksi. Slide selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup psikolinguistik. Jadi, proses kognitif dalam berbahasa, mekanisme kerja otak dalam memahami bahasa, hubungan bahasa, pikiran, dan perilaku, serta gangguan berbahasa dan faktor yang memengaruhinya. Slide yang ketiga, yaitu kesimpulan dari psikolinguistik. Adapun kesimpulannya, bahasa itu merupakan aktivitas mental berhubungan dengan proses berpikir manusia, serta bersifat kompleks dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Slide selanjutnya, yaitu pemerolehan bahasa, yaitu proses alami dalam memperoleh bahasa atau terutama bahasa pertama. Yang kedua terjadi secara tidak sadar, dan yang ketiga itu melalui interaksi dengan lingkungan. Slide selanjutnya itu ciri pemerolehan bahasa, yaitu yang pertama melalui menyimak, meniru, dan memahami. Yang kedua tidak melalui pembelajaran formal. Yang ketiga tidak dipengaruhi kemampuan bawaan dan pengalaman. Dan yang terakhir itu berkaitan dengan masa kritis. Slide selanjutnya yaitu kesimpulan pemerolehan bahasa. Yang pertama ada proses alami dan tidak sadar. Yang kedua itu melibatkan kompetensi atau memahami dan performansi atau menghasilkan bahasa. Dan yang terakhir itu dipengaruhi lingkungan dan faktor bawaan. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Atia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pembelajaran bahasa. Yang pertama yaitu proses sadar, terencana, dan sistematis. Dilakukan dalam pendidikan formal, lalu selanjutnya bertujuan mengembangkan keterampilan bahasa. Selanjutnya, tujuan pembelajaran bahasa. Yang pertama yaitu menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan yang terakhir menggunakan bahasa secara komunikatif. Selanjutnya, simpulan pembelajaran bahasa. Yang pertama, berbeda dengan pemerolehan bahasa, lebih struktur dan terpimpin. Yang terakhir, menekankan penggunaan bahasa dalam komunikasi. Selanjutnya, pengembangan bahasa anak. Yang pertama terjadi secara bertahap, yang kedua tahap pralinguistik, yang ketiga tahap satu kata, yang keempat tahap dua kata, yang kelima tahap kalimat sederhana. Selanjutnya ciri perkembangan bahasa. Berkaitan dengan perkembangan kognitif, dipengaruhi lingkungan, berlangsung terus-menerus. Yang terakhir yaitu simpulan perkembangan bahasa. Yang pertama tidak terjadi secara instan, dipengaruhi kematangan otak, pengalaman. Yang terakhir perkembangan secara alami. Lalu selanjutnya faktor perkembangan bahasa. Yang akan dijelaskan oleh teman saya Sri Rezeki. Kepada Sri saya persilakan. Baik, selanjutnya ada faktor perkembangan bahasa.
Yang pertama ada biologis, yaitu otak dan alat berbicara. Yang kedua ada kognitif, yaitu kemampuan berpikir. Yang ketiga ada psikologis, dan yang keempat ada lingkungan sosial. Selanjutnya ada kesimpulan faktor bahasa. Yang pertama ada semua faktor saling berkaitan. Lingkungan sangat berpengaruh dan gangguan pada satu faktor mempengaruhi kemampuan peserta. Selanjutnya ada implikasi psikolinguistik. Yang pertama ada guru memahami proses mental siswa. Yang kedua menyesuaikan pembelajaran dengan tahap perkembangan. Dan yang ketiga menggunakan pendekatan komunikatif. Selanjutnya ada penerapan dalam pembelajaran. Yang pertama ada siswa aktif menggunakan bahasa. Yang kedua ada fokus pada komunikasi, bukan hanya teori saja. Yang ketiga ada pembelajaran kontekstual. Selanjutnya ada kesimpulan akhir. Jadi psikolinguistik itu membantu memahami proses berbahasa, penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan mendukung perkembangan kemampuan komunikasi siswa. Baik, itulah presentasi dari PowerPoint kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.